Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Muhammad Akhir, dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu kata benda atau noun. Eh, Berdasarkan artinya, noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, dan gagasan. Menurut bentuknya, kata benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata benda construct, atau kata benda yang berwujud, dan kata benda abstract atau yang tidak berwujud. Construct noun atau kata benda yang berwujud dapat dibagi menjadi empat pula. Yang pertama adalah proper noun atau kata benda nama diri. Biasanya kata benda nama diri ini berawalan huruf besar seperti nama diri, nama kota, terus nama brand, nama institut, dan lain-lain. Yang kedua adalah common noun, kata benda umum. Kata benda umum adalah kata benda biasa yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah chair, television, terus window, dan lain-lain. Yang ketiga adalah material noun, kata benda yang terdiri dari bahan mentah atau bahan baku. Contohnya seperti gold, silver, terus paint, oil, dan lain-lain. Yang keempat adalah collective noun atau kata benda kolektif, kata benda yang memiliki arti kelompok atau grup. Contohnya adalah student, community, parliament, fleet, dan lain-lain. Yang kedua ada abstract noun atau kata benda yang tidak berwujud. Contohnya seperti happiness, terus connection, action, repetition, dan lain-lain. Kata benda yang wujudnya tidak bisa kita perkirakan. Dan berdasarkan sifatnya, kata benda dapat dibagi pula menjadi dua, yaitu countable noun dan uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung atau fisiknya dapat kita perkirakan jumlahnya. Countable noun pula dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu singular dan plural. Singular adalah kata kerja atau countable noun yang bersifat satu atau tidak lebih dari satu. Contohnya adalah a bridge, a flower, a lecturer, dan lain-lain. Dapat kita tambahkan a di belakang kata benda tersebut. Yang kedua adalah plural atau kata kerja yang jamak lebih dari satu. Contohnya adalah five bridge, terus two rivers, dan lain-lain. Dapat kita tambahkan angka di sebelum kata benda tersebut dan menambahkan s pada ujungnya sebagai tanda bahwa kata benda tersebut lebih dari satu. Selanjutnya adalah kata benda tunggal singular dapat diletakkan dalam bentuk jamak dengan beberapa cara. Contohnya seperti saya bilang tadi, dengan menambah akhiran s. Ketika benda yang singular atau benda yang tidak lebih dari satu kita tambah s di ujungnya, maka benda tersebut akan dianggap menjadi plural atau lebih dari satu. Yang kedua juga menambahkan akhiran es dengan jika kata tersebut berakhiran huruf S, SH, CH, X, dan Z. Seperti class yang ujungnya S kita tambah menjadi ES, menjadi classes, dan sebagainya. Yang ketiga adalah dengan menambahkan ES pula jika berakhiran O. Seperti contohnya adalah kata singularnya potato, kita tambahkan ES menjadi potatoes. Terus yang keempat dengan menambahkan akhiran IES pada benda yang berakhiran Y, seperti contohnya country yang berarti negara. Country adalah kata singular. Jika kita ingin mengubah menjadi plural, kita akan menambahkan IES pada ujungnya menjadi countries. Yang kelima adalah menambahkan akhiran VES pada kata benda yang berakhiran F atau FA. Contohnya adalah wife. Kita bisa menambahkannya menjadi wives, VES. Dan yang keenam adalah bentuk jamak tak beraturan atau irregular plural form. Seperti contohnya woman yang kita ubah menjadi women. Yang
Yang keenam adalah tidak ada perubahan dalam bentuk jamak dan tunggal seperti singular ship, terus kita ubah menjadi plural masih tetap ship, jadi tidak ada perubahan. Yang ketujuh adalah kata benda yang selalu dalam bentuk jamak seperti people itu berarti jamak. Pada awalnya people itu kalau bentuk singularnya adalah person. Dan yang kedua adalah uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti jika kita ingin menghitungnya, kita harus membutuhkan takaran, timbangan, atau alat hitung lainnya. Contohnya seperti tepung, pasir, gula, dan lain-lain yang harus kita hitung menggunakan cara tertentu. Segitu saja dari saya penjelasan tentang kata benda atau noun. Jika ada kesalahan mohon maaf. Nama saya Galing Muhammad Rahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.